Buat kalian para penggemar Kamen Rider, pasti udah pada tahu lah ya. Kalau hari Minggu kemarin, serial Kamen Rider terbaru, yaitu Kamen Rider Gabu, telah tayang episode perdananya. Nah, maka dari itu, di sini gue akan membahas episode perdananya tersebut, guys. So, apakah sebagus dan sesuai ekspektasi kita semua? Harusnya sih bagus ya, karena sebelum tayang juga banyak yang suka kan. Nah, jadi untuk bahas-bahas anime kita libur dulu ya guys ya. Ntar hari Jumat atau enggak Sabtu baru deh kita bahas lagi. So, untuk itu saat ini kita bahas Kamen Rider dulu ya. Oke? Ya udah, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja. Ini dia pembahasan perdana Kamen Rider Gabu. Di awal episode aja, kita sudah disuguhkan dengan aksi yang mantap sekali dari sang MC kita satu ini. Di mana Soma terlihat sedang dikejar-kejar oleh agen dari Stomach Corporation. Nah, alasannya kenapa? Kayaknya sih karena Soma berusaha melarikan diri guys. Seusai emaknya itu ditangkap oleh bos Stomach Corporation. Soalnya ya, di pertengahan episode kita dilihatin tuh kilas baliknya. Nah, ketika lagi asik melarikan diri, Soma terhenti di sebuah ruangan yang seperti labirin gitu, dengan banyaknya tangga-tangga dan juga pintu-pintu, yang mengingatkanku sama ini guys, Infinity Castle-nya Muzan di anime Demon Slayer, yang sama-sama banyak tangga-tangganya gitu kan. Terus ruangannya juga sama-sama bolak-balik. Dan ini green screen-nya lumayan bagus loh. Ya, walaupun Somanya kelihatan agak berbayang sih. Nah, singkat cerita, ketika menghindari tembakan sang agen, Soma pun terjatuh ke sebuah pintu gitu. Dan tiba-tiba pintu itu terbuka. Lalu ia pun terjatuh dari pintu tersebut. Hingga akhirnya secara mengejutkan, ia berteleportasi ke bumi lewat pesawat yang lagi terbang santuy. Nah, di saat terjatuh itu, Soma ngomong, "Oh, jadi ini toh tempat tinggal ibu." Nah, berarti ya guys ya, sudah sangat dipastikan kalau Soma ini tuh belum pernah ke bumi. Dan lokasi kejar-kejaran yang sebelumnya itu juga sepertinya bukan di bumi. Dan bukan juga di planet lain guys. Kenapa? Ya, wong Somanya aja ke bumi lewat jalur teleportasi yang mengindikasikan kalau Stomach Corporation ini tuh ada di dimensi yang berbeda. Kalau Stomach Corporation ini di planet lain ya, harusnya Soma itu ke bumi pakai pesawat kapsul gitu kan. Kalau nggak pakai pesawat orang angkasa, ya nggak? Well, Soma pun mendarat di sebuah pantai gitu, yang kemudian ditemukan oleh sang bocil, yang mengatakan, "Masih hidup nggak sih nih orang?" "Oh, masih hidup toh." Sehingga dibawalah itu Soma ke markasnya si bocil, sampai-sampai dikasih makan juga loh. Wah, gila sih ya bocil ini, baik banget coy. Positif juga, mantep deh cil. Nah, tapi sebelum ke markas tersebut, ada kejadian lucu nih guys. Ya, pasti kalian udah pada tahu lah ya. Yap, di saat bocilnya hendak ketabrak mobil minibus, kan Soma refleks tuh melindungi si bocil. Nah, bukannya Soma yang terpelanting, malah sopir dan keneknya yang nyungsep. Bahkan mobilnya juga ikut rusak loh, yang membuat si bocil ini kaget. "Anjir, kok lu kuat banget sih bang?" Ya jangankan si bocil cok, wong Somanya aja juga ikut kaget. Karena selama ini dia berpikir kalau dia itu lemah. Nah, dengan begitu sudah dipastikan lah ya, kalau Soma ini tuh bukan manusia guys, melainkan alien. Ya iyalah, mana ada manusia yang punya kekuatan kayak Samson gitu. So, di tempat lain, sang secondary leader kita yang bernama Karaki Dahanto terlihat sedang menginterogasi, gak interogasi juga sih ya. Ya, menanyakan sesuatu gitulah ya, kepada ibu-ibu. Di mana Bang Hanto ini bertanya tentang kasus orang-orang yang hilang kepada si ibu ini. Sebab suami ibu ini sudah menghilang guys, 6 bulan lamanya. Lalu ditanyakanlah itu sama sang ibu ini, "Ibu pernah nggak lihat monster seperti ini?" Sambil menunjukkan sekesal gambar yang seperti gambar anak SD ini. "Enggak, lagian monster apaan tuh?" Nah, jadi ya guys ya, bagi masyarakat umum, makhluk yang disebut monster ini tuh sesuatu hal yang tabu, alias mitos. Jadi, mana ada yang percaya. Nah, uniknya, ternyata Hanto ini orangnya kocak juga ya. Tapi juga serius sih. Nah, biasanya kan kalau main karakternya kocak, pasti secondary ridernya kan kebalikannya ya. Cool, galak, main terobos aja gitu kan. Nah, si Hanto ini malah sama kayak si Soma dong.
So, kalau sifatnya sama kayak gini, apakah hubungan keduanya ini akan adem ayem aja, guys? Mari kita nantikan aja lah ya. Nah, kalau kulihat ya, di salah satu video promo gitu, tunggu, apa mini drama ya? Ya pokoknya itulah ya. Si hantu ini terlihat akrab banget sama Soma. Cuma Somanya itu menyembunyikan identitas aslinya yang seorang Granote. Bahkan Gochijo-nya juga ikut diumpetin loh. Nah, berarti ya besar kemungkinan mereka berdua ini berteman, guys. Tapi di satu sisi, hantu nggak tahu kalau Soma itu seorang Granote. So, kalau misalkan hantu tahu identitas aslinya Soma, apa jadinya ya? Dan apakah hantu punya masa lalu kelam dengan Granote? Maybe orang tuanya pernah dibunuh gitu? Kalau benar begitu sih, wah banget nggak sih? Oh ya, hantu ini adalah seorang penulis lepas, guys, yang menyelidiki kasus monster. Cuma di sini tuh dia belum tahu tuh kalau nama monster yang dimaksud itu bernama Granote. Terus dia juga memiliki seorang guru, guys, yang bernama Shoji Shioya. Nah, kalau beliau pernah bermain di Amazon, guys, tau lah ya. Oke, di tempat lain, Granote Hon. Gua nggak tahu, guys, namanya siapa. Jadi untuk sekarang gua manggilnya Granote Hon aja lah ya. Sedang bertransaksi dengan agen. Nah, Hon ini memberikan segepok akrilik manusia gitu kepada sang agen. Dengan imbalan, sang agen memberikan cemilan dark snack kepada si Granote Hon-nya. Nah, Granote Hon-nya ngeluh tuh, kok dikit banget om, lagi dong. Ketika ditagi, si agennya udah ngilang aja. Nah, ini sih bagus ya, yang menggambarkan seorang agen rahasia banget, yang misterius gitu kan, nggak dikit-dikit nongol. So guys, dengar begitu, berarti mekanismenya kayak begini nih. Para Granote ini mencari mangsa, terus dikasih ke agen. Lalu agen memberikan ke Stomach Family, dan kemudian baru deh dijadikan dark snack. Nah, jadi musuh yang dihadapi Soma ini banyak dong ya. Ada 3 coy, Granote, Agent, sama Stomach Family. So, balik lagi ke Soma. Tibalah mereka ke markasnya si bocil. Bentar, dari tadi kok gua manggilnya bocil mulu ya? Nama dia siapa sih? Oh, Hajime Hirohito. Hajime-kun. Nah, Hajime ini bener-bener anak yang baik sih guys ya. Nggak cuma dikasih makanan doang, bahkan tempat tinggal juga dikasih coy. Keren sih dek. So, dikasihlah itu beberapa snack sama Hajime. Ada gummy dan juga permen lollipop. Nah, ketika Soma pertama kali makan gummy, dia sangat terkejut tuh. Ternyata ini tuh enak banget. Aku belum pernah tuh makan snack seperti ini. Dan bahkan dia sampai merasa begitu loh. Dinikmatin dulu, dirasakan dulu, terus baru deh berkomentar. So, setelah makan beberapa snack, tiba-tiba perutnya Soma sakit. Dan secara ajaib, keluarlah itu makhluk plastik berbentuk kotak dari dalam tubuhnya Soma yang bernama Gojizo. Yang mana disebutnya sebagai anak buah guys. Nah, gua nggak tahu nih maksudnya anak buah apa ya. Kayaknya sih karena ini hasil dari produksi tubuhnya si Soma, jadi dia menganggap Gojizo ini tuh kayak anaknya sendiri. Nah, yang gua perhatikan ya, makan gaminya kan sekali 2 kali ya. Terus permennya cuma diemut doang. Tapi kenapa yang keluar banyak bener cuy? Ada berapa tuh? 5 apa 6? Nah, si bocil ini bertanya, "Abang, bukan manusia ya?" Ya iyalah, dia bukan manusia, melainkan makhluk yang disebut Granote, yang memiliki ciri khas mulut di perutnya yang bernama gabu. Well, berarti ya guys ya, nama gabu itu bukan spesifik ke Kamen Rider-nya, melainkan nama organ mulut yang ada di Granote ini. Nah, ditambahkan juga nih sama Soma, dia itu tidak pernah memakan manusia, melainkan memakan... Belum tahu ya guys ya, keburu dipotong. Nah, ini juga salah satu pertanyaan sih untukku. Sebelum datang ke bumi, Soma makan apaan coba? Kan nggak mungkin dong nggak makan. Nah, ketika akan pulang, sang bocil malah diganggu sama om-om monster satu ini. Yang menanyakan, "Lu lagi bahagia ya dek? Sini ikut om." Seperti yang diketahui nih guys, Granote ini kan memangsa manusia yang sedang bahagia ya. Nah, cuma caranya itu yang belum dilihatin nih. Apakah intisari kebahagiaannya aja atau sama orang-orangnya juga?
Kalau melihat dari akrilik sama kasus orang-orang yang menghilang sih, sepertinya ya dimakan sama orang-orangnya juga. Ya, tapi kalau benar begitu sih, wah ini mah dark banget sih. Cuma prediksiku ya, nggak mungkin juga dibuat seperti itu. Paling dibikin family friendly. So, sang Granute ini juga terlihat memakan dark snake-nya. Yang kulihat sih, itu bener-bener eksklusif sekali ya. Sampai dikotain begitu cuy. Cuma anehnya, kok berasa kayak keras banget. Ini snack apaan cok? Jelly dibekuin? Terus efeknya buat Granute apa? Bisa power up kah? Atau bisa membuat mereka mendapatkan bentuk monsternya? Semua ini masih misteri sih ya. Well, kocaknya sih ya, pas bocil ini pulang, kenapa lewat jalan ini cok? Kayak nggak ada jalan lain aja. Minimal cari jalan yang rame lah. Nah, untungnya dengan kecepatan tinggi, Soma berhasil menyelamatkan sang bocil. Set, udah kayak The Flash aja coy. Sehingga membuat abang-abang Granute ini marah. Kenapa lu ganggu gua? Yang membuatnya kesal sehingga menunjukkan wujud aslinya yang merupakan anjing pemburu gitu guys. Atau di sini tuh disebutnya Granute Hound. Nah, kalau kita perhatikan lebih detail lagi ya ke mulutnya ini, kok kayak ada kabel-kabelnya gitu? Apa mungkin Granute ini makhluk buatan? Bioweapon gitu kah? RE dong. Nah, pas Granute-nya berubah, dia ngomong tuh, kok lu nggak takut sih? So, dijelaskan juga sama Soma, kalau gini-gini tuh dia juga seorang Granute, sambil menunjukkan perutnya yang six pack. Nah, Granute Hound-nya kaget, kok Gabulu beda? Warnanya merah lagi. Nah, itu tuh juga jadi pertanyaan buat kita-kita ya yang nonton. Kenapa bisa berbeda? Mungkin karena Soma ini ras campuran kali ya guys ya. Manusia dan Granute, makanya berbeda. Ya itu sih prediksi gua. Karena di serinya sendiri kan belum dijelasin bapaknya itu siapa dan apa benar Granute. Kalau emaknya sih udah jelas ya manusia. Nah ini guys, dimulailah dari sini adegan yang seru-serunya. So, dimulai dengan Soma yang berantem pakai wujud manusianya. Wujud manusianya dalam tanda kutip ya, soalnya kan dia alien. Melawan Granute Hound. Ya, meskipun untuk ukuran manusia Soma ini kuat banget ya, tapi kalau untuk melawan Granute, dia bukan levelnya. Dipukul, nggak mempan. Ditendang apalagi. Terus ya udah deh guys, babak belur itu dipukul Granute-nya. Sehingga membuat Soma ini frustasi. Kenapa aku lemah banget? Aku bahkan gak bisa melindungi ibuku. Nah, dikala frustasinya ini, kita juga dilihatin tuh sedikit flashback mengenai masa lalunya Soma. Tapi kalau dibilang masa lalu sih, kayaknya gak juga ya. Soalnya kalau kulihat ya, ini sih baru aja terjadi. Nah, kalian ingat kan pas awal-awal Soma dikejar-kejar sama agent? Nah, itu tuh sepertinya kejadiannya itu sesudah emaknya ini ditangkap guys. Nah, dengan begitu, harusnya Soma ini tahu dong ya betapa kuat dan mengerikannya Stomach Family ini. Apalagi kan si Rengo ada di situ. Well, meskipun babak belur sampai berdarah-darah, Soma tak menyerah begitu aja. Ia tetap berusaha walaupun terpongkeng juga. Nah, hingga akhirnya muncullah segerombolan Kojizo yang mengisyaratkan Soma untuk memakan mereka. Eits, tapi bukan makan lewat mulut ya, melainkan lewat mulut yang ada di perut. So, dengan begitu berubahlah Soma ini guys menjadi Kamen Rider. Tapi di sini tuh belum ada posenya ya. Uang ini masih episode 1, nantilah episode 2 baru. Nah, karena itemnya Gami, maka yang keluar dari tubuhnya Soma ada efek Gami-Gaminya guys. Nah, coba yang dipakai keripik kentang. Mungkin efek yang keluar dari tubuhnya Soma irisan kentang berhamburan kali ya. Nah, yang jadi pertanyaan gua, kenapa di sini ada Kojizo, cookies sama senbei, cok? Sejak kapan coba Soma makan itu? Kok tiba-tiba ada? Ya, positive thinking aja lah guys ya. Mungkin dia makan pas di perjalanan, atau mungkin makannya itu pas di markas rahasianya si bocil. Well, overall sih aku suka banget ya sama efek perubahannya ini. Dimana banyak Gami yang keluar dari tubuhnya Soma. Terus setelah tombolnya ditekan, Gami yang keluar tadi masuk kembali lewat jalur bednya. Sehingga tubuhnya Soma itu seperti dibaluti oleh Gami-Gami. And then udah deh guys, berubah. Oh ya, tak lupa kata hensinya juga.
Nah, selanjutnya ini keren sih guys ya. Adegan fightingnya, mantap jiwa. Sampai nyempil di antara sela-sela kontainer gitu, Cok. Terus pas Granotenya ngelempar kontainer dan Gabunya yang coba menghindari kontainer itu, ini sih zerawan banget ya. Yang mana pas di zerawan itu kan Arutonya masuk ke bis ya. Nah, sedangkan ini masuk ke kontainer. Oh ya, ada lagi nih. Berhubung temanya ini Gami, maka armor di badannya ini juga kenyal-kenyal gitu, guys. Pas dipukul juga boing-boing gitu kan. Tapi bukan boing-boing yang itu ya. Kalau boing-boing yang itu mah beda lagi. Nah, cuma ada kelemahannya nih, guys. Ketika dipukul, armor tersebut bakal rontok. Sehingga Soma diharuskan untuk memakai Kojizo lagi. Begitu seterusnya, sampai enak lah pokoknya. Begitu rontok, pakai lagi. Rontok lagi, pakai lagi. Ada sih ya kayaknya 4 apa 5 kali pakai gitu. Tapi ini keren sih, sangat unik juga dan detail sekali. Ya mudah-mudahan konsistensi ya. Nah, akibat terus-terusan dibully membuat Granotehon ini ngambek dan kemudian berubah deh dia ke bentuk keduanya. Menjadi bentuk kayak serigala gitu guys, yang dapat berlari secepat kilat. So, untuk mengejarnya, Soma pun mengeluarkan Furukan Bagi yang ia akses melalui Furukan Kojizo. Namun sayang guys, prosesnya tidak dilahatin. And then dimulailah adegan kejar-kejarannya guys, dimana adegannya ini sangat-sangat tidak ramah sekali. Selain menghancurkan gedung-gedung, mereka juga membuat onar di jalanan. Yang membuat para warga panik. Ada monster. Termasuk ya Bang Hantu ini. Dia juga kaget. Emang beneran ada monster? Nah, setelah capek kejar-kejaran, terhentilah mereka di sebuah tempat yang sangat luas gitu guys. Dimana Granote ini ngomong, kok ada makhluk sekuat ini di rasku sih? Terus dibales sama Sesoma. Ya kalau gitu bertobatlah engkau wahai Kisanak. Kalau nggak mau kuhabisin ya berhentilah makan dark snack. Namun hal itu tak didengar oleh sang Granote. Ia lebih memilih dihabisi oleh Soma daripada harus berhenti makan jelly yang kerasnya minta ampun itu. So karena negosiasinya gagal, ya udahlah ya, dihabisilah itu Granotenya menggunakan Kikin Kojizo. Yang efeknya itu keren juga coy. Padahal kakinya besar sebelah, tapi masih bisa loh akrobatik begitu. Keren dah pokoknya guys, I like it. Nah setelah meleduk, ada juga tuh guys efek Gaminya yang berhamburan. Jadi nggak cuma api menyala doang, Gaminya juga ada. Bahkan setelah habis dipakai, ada juga tuh efek Gami mati yang lagi terbang ke surga. Kocak sih ya, sekaligus lucu juga. Well, setelah pertarungan itu selesai, Hajime balik lagi ke markasnya mencari Soma. Namun sayang Somanya tidak ada guys. Ia sudah pamitan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Nah, di tengah perjalanannya itu, ketika melihat motor lewat, Soma terkejut tuh. Oh, jadi ini toh kendaraan di dunia ini. Sehingga ia pun mengeluarkan Furukan Kojizo untuk mengkopi kendaraan tersebut. Alhasil ya, keluarlah itu motornya Revice. Enggak lah, ini sih motornya dia ya, tapi warnanya aja yang mirip. Nah, baru aja keren-kerennya naik motor. Habis itu kenapa tiba-tiba udah tiduran lagi, Cok? Ya, untungnya sih sang herun kita semua, yaitu Sachika Amane, datang membantunya, yang pada akhirnya dia akan mempekerjakan Soma sekaligus memberikan tempat tinggal juga untuk si Soma. Wih, mbak-mbak Gyaru satunya tuh emang top sekali ya guys ya. Gak cuma cakep, dia juga baik hati. And then, udah sih guys, gitu doang. Oke guys, itu dia tadi pembahasan gua untuk Kamen Rider Gabu episode 1. Nah, gimana nih menurut kalian? Bagus, biasa aja, atau jelek? Tulis ya komentarnya, ntar aku baca kok. Ya udahlah ya, cukup sekian aja video kita kali ini. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton, terutama buat kalian penggemar Kamen Rider. Dan akhir kata, see you guys.